Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Ramanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang tantangan utama audit internal di era digital. Yang pertama ada pengertian. Audit internal di era digital menghadapi tantangan besar akibat kemajuan teknologi yang sangat pesat dan perubahan signifikan dalam lanskap operasional organisasi. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas teknologi yang mencakup interkonektivitas sistem, kecepatan inovasi, peningkatan volume data, dan resiko keamanan. Sistem teknologi modern tidak lagi bekerja secara terisolasi, tetapi terhubung dalam jaringan yang luas seperti Internet of Things. Hal ini meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuat sistem lebih rentan terhadap kegagalan sistematik dan serangan cyber. Kemajuan teknologi yang cepat seringkali melampaui kemampuan organisasi untuk beradaptasi. Kecepatan perubahan ini memaksa auditor internal untuk terus memperbarui data dan kecerdasan buatan. Di saat yang sama, pertumbuhan data yang eksponensial membawa tantangan dalam pengelolaan, penyimpanan, dan analisis. Auditor kini harus menangani data besar atau big data dalam teknologi canggih yang memerlukan infrastruktur mahal dan sumber daya manusia yang terampil. Oke, selanjutnya kompleksitas teknologi. Kompleksitas teknologi adalah tantangan multidimensional yang melibatkan berbagai aspek teknis, sosial, ekonomi, dan etika. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, teknologi telah menjadi pendorong utama perubahan, baik dalam kehidupan individu maupun organisasi. Namun, kemajuan ini tidak selalu datang tanpa kendala. Kompleksitas teknologi seringkali timbul dari percepatan inovasi, integritas antar sistem, serta tuntutan untuk terus berkembang dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Menurut Branson dan McAf dalam bukunya The Second Machine 2014, teknologi menciptakan peluang luar biasa untuk inovasi, tetapi juga membawa tantangan signifikan dalam adaptasi manusia, terutama di era digital. Mereka menyoroti bahwa kompleksitas bukan hanya hasil dari teknologi itu sendiri, tetapi juga dari bagaimana manusia mencoba memahami dan mengelolanya. Next, resiko keamanan cyber. Keamanan cyber adalah upaya melindungi sistem, jaringan, program, dan data dari ancaman digital yang semakin canggih. Risiko keamanan cyber mengacu pada potensi kerugian yang dapat terjadi akibat serangan cyber, baik terhadap individu, organisasi, maupun pemerintah. Dalam dekade terakhir, kemajuan teknologi telah meningkatkan kompleksitas dan frekuensi ancaman, membuat keamanan cyber menjadi prioritas utama di berbagai sektor. Menurut Scheiner 2019, seorang pakar keamanan cyber tidak lagi hanya menjadi masalah teknis, tapi juga tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa resiko keamanan cyber tidak hanya terbatas pada ranah teknis, tetapi meluas ke berbagai dimensi kehidupan manusia. Selanjutnya ada jenis risiko dan ancaman keamanan cyber. Yang pertama ada malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau mengakses data tanpa izin. Ini termasuk virus, worm, rans, rams, ransomware, dan spyware. Menurut Symantec 2018, ransomware adalah salah satu ancaman paling signifikan dalam dekade terakhir.
dengan kerugian global mencapai miliaran dolar tiap tahun. Selanjutnya ada phishing. Phishing atau upaya untuk mencuri sensitif informasi sensitif seperti kata sandi atau data kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Selanjutnya ada dampak resiko keamanan cyber. Risiko keamanan cyber memiliki dampak yang sangat luas secara reput, finansial maupun reputasi, reputasi maupun operasional. Yang pertama ada kerugian finansial. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian besar bagi organisasi. Menurut laporan IBM 2023, biaya rata-rata pelanggaran data pada tahun 2023 mencapai 4,45 juta US dollar. Industri kesehatan, keuangan, dan energi adalah yang paling rentan terhadap kerugian besar ini. Yang selanjutnya kerusakan reputasi. Pelanggaran data seringkali mengulangi kepercayaan pelanggan dan merusak reputasi perusahaan. Yahoo misalnya, menghadapi kerugian reputasi besar akibat kebocoran data yang terjadi pada 2016. Oke, yang terakhir ada kesimpulannya. Resiko keamanan cyber adalah ancaman serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Dengan memahami jenis ancaman, dampak, dan strategi mitigasi, individu dan organisasi dapat meminimalkan kerugian. Keamanan cyber adalah investasi, bukan biaya, kata Senior 2019. Pernyataan ini menekankan pentingnya pendekatan proaktif dalam melindungi aset digital di era modern. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.